Sejak kapan Indonesia menjajah? Indonesia tidak pernah menjajah. Indonesia dijajah oleh orang-orang Kristen. Paham sampai situ? Portugis, Belanda, kamu pikir itu agamanya apa? Lah kau lari. Nah, makanya lari ke tema, jangan kemana-mana. Ya, kamu tahu nggak proses? Apa ini? Dokter ikan teri pakai helm kayaknya ini. Nggak usah lari ke sana, nggak usah lari ke sana. Kaidah agamamu mengajarkan mengasihi musuh. Dah. Kaidah agamamu mengajarkan kasihi musuh. Itu aja dulu. Jadi kalau ada musuh datang ke Indonesia ini, ya kamu harus kasihi. Artinya kamu harus jadi pengkhianat kan? Dulu kamu cuma, misalnya gini, ada penjahat datang ke rumahmu, terus dia tiba-tiba mau di depan matamu mau bertobat, itu gimana? Iya, kalau bertobat beda lagi, itu sudah bukan penjahat namanya, kucluk. Yang kita bahas ini adalah penjahat. Apakah semua penjahat melakukan hal yang sama? Enggak. Namanya penjahat, ada juga yang penjahat mati dalam kejahatannya. Mata di matamu gitu. Loh, gimana orang ini? Saya bertanya samamu. Kalau ada orang datang ke rumahmu membunuh anakmu, apa yang kau lakukan? Kau kasih istrimu untuk dibunuh? Ya kalau dia membunuh ya ditolonglah. Kau pun gimana, ada-ada aja. Ditolong? Kamu menolong pembunuh? Kok bisa? Maksudnya ya ditolonglah keluarga dulu. Dengan cara apa kamu menolongnya? Intinya jangan bilang aja menolong keluarga dengan mengelus-elus pembunuhnya. Jangan membunuh lagi ya, Dek. Besok aja lagi kau datang bunuh lagi ya. Jadi kau bunuh gitu. Jadi kau bunuh pembunuhnya gitu. Kalau kau gimana? Kau bunuh pembunuhnya gitu. Pembunuhnya itu harus mendapatkan perbuatan yang setimpal supaya tidak melakukan lagi perbuatan setelahnya. Iya, enggak, iya. Masa kan anak Anda dibunuh, tiba-tiba Anda berdiri, kamu bunuh. Bapak yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, berikanlah pertobatan kepada yang membunuh. Itu ajaran apa itu? Kamu itu gimana? Kamu bunuh pembunuhnya, Tidak ada. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kami harus taat kepada apa yang diputuskan negara kami. Maka kami harus menyerahkan kepada hukum, bukan mengasihi. Ya, hukum juga bagian dari negara. Aku juga tahu. Maksud itu kan saya bertanya terkait dengan agamamu. Ketika kemudian datang penjahat di rumahmu memperkaos istrimu, apa yang kau lakukan? Kau kasih juga dirimu untuk diperkaos, gitu? Jangan mempermainkan iman Kristen. Kau nggak ngerti. Kita bahas tema aja lah. Apa pun yang kau bilang. Makanya, Dek, kalau belum cukup umur jangan bergelar dokter. Jadi lagi bawah, saya mau apa? Ya apa? Kenapa? Saya kan membahas tadi dengan saudara Jimmy, ya, terkait dengan agama. Nggak usah diperdebatkan, biar kita damai. Kami umat Islam itu adalah agama damai. Nama agama kami saja sudah damai. Islam artinya apa? Damai. Ya, Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Penjumah. Islam kan artinya damai dan sejahtera. Iya. Damai sejahtera untuk semua umat atau untuk Islam aja gitu. Rahmatan lil alamin, alam semesta. Oh, semesta berarti semua orang ya? Iya. Sekarang kalau saya membahas materi ini, Yesus kapan jadi Kristus? Kita sampai kepada titik level kebenaran, Anda kemudian mengikuti ajaran saya, yang Anda dapatkan apa? Jannah, surga. Kalau Anda mengikuti saya, yang Anda dapatkan surga. Yang untung siapa? Anda. Tapi kalau sebaliknya, saya yang ikut kepada Anda, apa yang saya dapat? Neraka. Matius 7:22-23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bermukjizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, sekarang kalau saya ikut kalian menjadi Kristen, otomatis saya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Dengan kata lain, saya akan diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah,
Kalau pembuat kejahatan di dalam kitab saudara, Matius 13 nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti kalau saya ikut Kristen, saya ke neraka. Kalau Anda ikut Islam, Anda ke surga. Yang untung siapa? Anda. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Kalau saya ikut Anda, saya masuk neraka. Tapi kalau Anda mengatakan saya masuk surga, mana dalilnya? Menyembah Yesus masuk surga, mana dalilnya? Ada dalilnya? Tidak ada. Justru menyembah Yesus masuk neraka. Matius 7, 22, 23. Kalau di Islam, ikut Islam, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikut Islam pasti selamat. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang beriman itu. Alladzina hum, Maryam 71 gimana Bang Juma? Katanya pasti selamat. 71 itu seluruh manusia itu akan mendatangi neraka, termasuk Anda. Baca Markus 9 nomor 49. Seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. Itu lebih parah lagi. Kalau di Islam surah Maryam 71 hanya mendatangi. Bang Juma selalu ngarang-ngarang. Markus apa? Markus 9:49. Makanya selalu ngarang-ngarang Bang Juma. Markus baca Markus 9:49. Ngarang-ngarang pula. Makanya undang Bang Suma biar Bang Suma coba Bang Jimmy baca Bang Jimmy Markus berapa? 9 ayat 9 coba Bang Jimmy. Nggak ada kayak gitu. Dompalak Cordoba. Bentar ya. Bentar ya Bang Juma. Silakan. Markus 9:49. Markus 9 49. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Terus Habis. tadi semua orang akan apa? Semua Ya itu kan Apalagi alegori. Itu kalau nggak salah tentang mulai baptisan alegori. api. Itu baptisan api kalau nggak salah itu. Kalau dibaptis dengan air, orang dibasahi dengan air kan? Iya. Kalau dibaptis dengan api, orang diapai? Ya itu bukan pakai api, namanya sekte. Jadi pakai apa? Pakai tepung. Ya kuasa Apa? Allah itu sendiri, baptisan untuk ikut menderita artinya. Alamak, itu baru karang cerita. Itu baru karang cerita namanya. Yang mana? Di mana kota yang orang Kristen dibaptis pakai api? Ada nggak? Kau ngarang berarti ngarang. Itu berbicara mengenai neraka, Cak Ayu. Itu berbicara mengenai neraka yang Markus 9 itu neraka. Cak Ayu pakai cadar kau. Mana ada cadar ini? Ini masker. Ya itu kata Edis kok cadar. Iya, berarti kamu bodoh. Bukan cadarmu. Berarti kamu itu bahlul. Ini masker bukan cadar. Edis itu cadar. Daripada kamu nggak buka kamera. baginya dikasih buat Ayo. Matamu itu kayak burung beo. Buka kameramu. Parah kali lah kau. Jadi gitu ya teman-teman. Kita kembali kepada tema. Kedepankan kemudian ilmu pengetahuan dalam berdiskusi. Yesus kapan jadi Kristus? Kalau di Al-Quran jelas Nabi Isa alaihissalam memang bergelar Al-Masih. Jelas itu. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Itu sejak begitu disebut namanya Al-Masih ikut. Nah sekarang kapan Yesus itu bergelar Kristus? Ini edukasi supaya orang Kristen di bawah ini yang masih awam bisa paham. Oh ternyata ada dua Kristus di Kristen ini, bukan satu. Emang Juma tahu arti Kristus apa? Orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Betul? Kamu tahu nggak Tuhan itu apa artinya? Saya tahu. Tuhan junjungan, Tuhan junjungan. Saya tahu. Salah. Apa Tuhan itu? Tuhan itu gelar artinya penguasa. Iya sama aja nya. Namanya junjungan penguasanya itu. Enggak. Apa? Ya enggak. Tuhan itu bukan hakikat. Yang hakikat itu adalah Allah.
Tuhan itu gelar untuk hakikat. Pandai kali kau. Betul, Tuhan itu gelar, Allah itu adalah nama hakikat. Betul, setuju kita. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Sejak kapan Kristus yang kau sembah itu bergelar Kristus? Sejak kapan? Sejak dia menjadi manusia. Lukas 2 ayat 11. Itu anak Maria, Anak Maria digelari Kristus sejak dia lahir. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, anak Maria, anak yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu siapa namanya? Yesus. Yesus apa? Yesus Kristus. Ya udah, kelar. Nah, berarti dia dari lahir sudah Kristus kan? Iya. Oke, Iya, sekarang karena dia manusia. Oke, sekarang Anda buka Roma 14 nomor 9. Bentar. Silakan. Roma Roma 14 nomor 9. Roma 14 ayat 9. Iya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Firman Tuhan Paulus dianggap Tuhan sudah sekarang ya. sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Nah, sekarang Anda masuk di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Boleh nggak? Lompat-lompat ya Bang Juma ya. Kan diskusi itu harus berdata, Bung. Ya. Nggak boleh karang-karang, kan harus berdata. Berapa Bang Juma? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 26. 2 nomor 36. 2:36. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu siapa? Iya, Yesus. Loh, bukannya Yesus anak Maria dari lahir sudah Kristus? Iya, dia memang Tuhan. Dia menggenapi nubuatan itu. Ini Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu bunyinya Anda dengar dengan baik. Iya. Allah menjadikan dia Tuhan. Dengar, untuk itulah dia mati agar dibangkitkan untuk menjadi Kristus. Ya, Allah dia menjadikan Tuhan karena genaplah semua menjadi Tuhan dan Kristus kan. Nah, sekarang ini siapa? Kan Yesus anak Maria dari lahir sudah Kristus. Iya, Yesus itulah. Itu artinya ketika dia sudah bangkit, dia menggenapi seluruh nubuatan dan dia sudah berada di tahta Allah di surga menjadi Tuhan. Lucu ente. Yesus anak Maria dari sejak lahir sudah Kristus. Ini ada mayat, nanti jadi Kristus setelah bangkit. Iya, dan dia ada di tahta Allah. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu. Jadi ada kemudian Kristus yang baru dilantik gara-gara dibunuh, maka itu menjadi batu sandungan. Baca di dalam 1 Korintus 1. Enggak, gini Bang Juma. Satu, lari-lari kemana-mana. Iya, kita kan harus berdata kalau ngomong. Tadi kan dibilang Bang Juma kan, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Ya, itu kan yang bicara seperti itu siapa? Yang malaikat. Nah, mereka aja mengakui kalau Yesus Kristus Dari sejak lahir. ya. Terus yang baru diangkat jadi Kristus setelah jadi mayat ini siapa? Itu cuman untuk mempertegas kepada Inilah kalian penyembah Kristus palsu. Bagaimana mungkin Anda itu untuk mempertegas? Kayak mana ceritanya? Justru Petrus di situ lagi marah kepada mereka yang membunuh orang yang jahat ini. Petrus marah kepada mereka, bertobatlah kalian, karena kalian ini menginginkan Yesus anak Maria mati demi dosa-dosa kalian, maka kalian membunuh oknum
yang bukan Yesus, maka dia yang bukan Yesus dijadikan Kristus untuk kalian. Ayo. Karena Yesus sendiri bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Aku tidak akan mati. Nah, jadi di situ apa? Melainkan hidup selamanya. Apakah di situ dikatakan dengan kata zao? Ayo. Kalau zao dibangkitkan, dalam bahasa Yunani zao dibangkitkan. Coba Anda periksa. Apakah dikatakan kata zao? Atau dikatakan sana anastemi? Kalau anastemi dinaikkan, bukan dibangkitkan. Ayo, belajar, makanya belajar. Dengar. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahu nggak arti hidup yang kekal itu apa? Tahu, surga. Hidup yang kekal itu adalah hidup abadi selamanya. Di mana? Di neraka atau di surga? Menurut orang Kristen itu kita akan dipulihkan di bumi yang baru. Hidup di bumi yang baru. Apa itu? Surga atau di neraka kalian? Bukan neraka, bumi yang baru. Ya berarti apa itu kalau bukan neraka? Jadi kembali kepada tema kita, Kristus yang kalian ikuti itu adalah bukan anak Maria. Kristus baru yang dilantik oleh Elohim berdasarkan pengakuan Petrus. Sedangkan Yesus anak Maria itu tidak mengalami kematian. Yesus anak Maria itu kemudian jasadnya tidak menjadi mayat. Yesus anak Maria itu tidak ditinggalkan di alam kubur. Petrus yang mengatakan itu, bukan saya. Di mana dalilnya Bang Juma? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 nomor 32. Ayo. Bentar, terus kalian kenapa kalian mendatangi neraka? Ngapain kalian ke neraka? Kan tadi saya sudah bilang Markus 9 nomor 49. Ya kalian ya, kami nggak akan masuk tidak neraka kalian, semua manusia, kami nggak akan semua masuk manusia. Di dalam Kisah Para Rasul itu semua Kristen. Nggak ada orang Yesus bilang diselamatkan kok. Diselamatkan orang yang percaya. Diselamatkan orang yang percaya kepadanya. Ente kan tidak percaya kepada Yesus. Ayo. Kalau Anda Roma 10 ayat 9. Baca Roma 10 ayat 9. Enggak. Barang Kamu siapa baca yang dulu Roma 10 ayat 9. Dengar. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu kan maksud lo? Enggak, salah. Baca lagi yang benar. Baca Bang. Coba kamu Roma yang 10 ayat 9. Ya, cobalah kau yang baca. Siapa yang berkata Yesus itu Tuhan maka diselamatkan. Betul? Berapa tadi Bang? Roma 10 nomor 9. Roma 10 ayat 9. Silakan. Roma 10 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bagus, tepuk tangan untuk itu. Nah, itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Bentar, kalau saya percaya, kalau Juma percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Itu ucapan siapa? Ucapan siapa? Iya. Ucapan Rasul. Emang kenapa? Ucapan Paulus. Nah, sekarang ucapan Yesusnya Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus dengar, murid Yesus, menurut Yesus muridnya percaya kalau dirinya utusan Tuhan. Menurut Paulus, murid-muridnya percaya kalau Yesus Tuhan. Saya lebih percaya kepada Yesus. Sabar dulu. Bentar, kamu comot. Sabar. Dengarkan saya dulu. Saya bantu kamu. Dengarkan saya dulu. Baca Wahyu 1 ayat 8 Bang Jimmy. Wahyu 1, akulah Alpha, gitu. Kamulah Omega, gitu. Iya, coba Wahyu 1 ayat 8 Bang Jimmy. Silakan.
Silakan. Wahyu 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega. Nah, alfa artinya apa? Allah. Alfa artinya apa? Bentar, belum selesai. Yang Alfa selesai dulu, artinya Bang apa? Juma. Alfa artinya apa? Siapkan dulu Bang Juma. Ya, silakan, silakan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oke. Nah, Sekarang pertanyaan Yesus saya, di situ adalah firman-Nya Allah, iya, bukan cuma utusan. Iya, itu menurut siapa? Pengarang Wahyu. Sekarang Yesus sendiri begini. yang kok ngomong. Bentar, di situ yang ngomong itu Yesus kepada Yohanes. Kapan dia ngomong itu? Kapan dia ngomong? Ya, di Pulau Patmos ketika. Di Pulau Patmos itu tahun Yohanes berapa? di Pulau Patmos. Tahun berapa Yesus ke Pulau Patmos? Ya intinya Intinya Yesus apa? yang ngomong sendiri. Ya, Yang ngomong apa? Di mana Yesus ke Pulau Patmos? Tunggu dulu. Kau percaya Nabi nggak? Tunggu dulu. Kapan Yesus ke Pulau Patmos? Dan di mana itu di tahun 100 dia ke Pulau Patmos? Sebentar, Bukankah sekarang saya tanya, kamu percaya Nabi Musa nggak? Bukankah Yesus? Kamu percaya Nabi nggak? Kamu percaya Nabi nggak? Ya jangan kayak gitu dong. Kamu kalau nggak percaya Nabi jangan jadi beragama. Di Kristen tak ada nabinya. Kristen tidak punya nabi. Jadi gini, Yesus diam dulu. Yesus mengatakan segala firman telah disampaikan dan seluruh muridnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Paulus beda, dia mengatakan dia adalah Tuhan. Sekarang Yesus berkata apa di Matius 7 nomor 22? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pada hari itu juga aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan sesuai dengan instruksi Paulus akan diusir oleh Yesus dan dikatakan, aku tidak mengenal kalian adalah semua pembuat kejahatan. Ayo. Narasi yang kau bikin itu narasi buat kau cuma orang. Itu ucapan Yesus atau ucapan Bang Suma? Itu ucapan Yesus atau ucapan Bang sendiri Suma? ngomong Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Satu nusa, satu bangsa. Kemudian Yesus sendiri ngomong, satu apa? Satu apa? Karena Yesus mengatakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua, bukan satu. Oke? Kau kok ganti-ganti ayat? Itu dalilnya. Coba Anda baca. Ku baca dulu. Silakan baca. Yohanes 8 nomor 29, baca. Masa aku dan Bapa adalah dua? Baca, silakan. Saudara Jimmy minta tolong Yohanes 8 nomor 29. Baca. Ya, dengarkan ya, Dokter Jimmy. Dokter Jimmy, bukan saya bukan dokter. Sorry, Dokter Jeb. Sorry. Dokter kita ini, dokter yang hanya di pintu ngintip orang lagi belajar. Itu yang masalah alfa. Yang dapat titel dia. Silakan. Kalau aku ngomong si Juma panik. Kalau alfa itu artinya apa? Alfa itu artinya apa? Itu wahyu yang awal. Mana ada alfa artinya awal? Ada aja. Udah kembali ke tadi. Yohanes 8. Sebelum saya pamit, saya mau ibadah. Silakan. Yohanes 8 nomor 29. Ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang telah dikatakan. Dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku berapa? Kalau tidak sendiri berapa? Itu kan memang ada dua realita dalam satu hakikat Allah. Begitu dong. Akui dong. Iya, aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri artinya apa? Iya, ada dua pribadi dalam satu hakikat begitu Allah. Dong. Iya. Dua pribadi dalam satu hakikat Allah. Sudah diakui dua pribadi. Tritunggal, makanya belajar. Habis ini saya pamit dulu ibadah. Sekarang saya tanya Juma, Tuhanmu mau tahu nggak? Tuhanmu mau tahu nggak? Tuhanmu mau tahu nggak? Sekarang giliran saya mau ngajarin kamu. Tuhanmu mau tahu nggak? Iya, dia katakan alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Oke. Kenapa kamu bilang Tuhanmu Maha tahu? Sekarang saya kasih tahu clue-nya ya. Kamu bilang Tuhanmu Maha tahu, itu artinya Tuhanmu punya realita
pengetahuan, yang sifat pengetahuan Tuhanmu itu tidak terbatas. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhanmu yang Maha Tahu itu punya realita pengetahuan yang sifat pengetahuannya tak terbatas, betul nggak? Iya, betul. Ya, berarti realita pengetahuan itu ada di dalam diri Tuhanmu kan? Yes. Berarti tetap satu kan, begitu juga Bapa. Bapa punya Ya, Yesus, beda, pengetahuan Bapa itu tetap beda. satu di dalam Bapa. Beda dong. Yesus itu manusia, Oh, lebih beda. ganteng Bang Suba. Bapak manusia Ya, atau enggak, bukan? tadi kamu bilang Bapak kamu manusia mengakui. atau bukan? Bapak manusia atau bukan? Bapa itu Allah, tetapi dia Manusia kamu bilang atau Maha Tahu. Kamu bukan? jangan bilang Manusia Tuhan atau Maha bukan? Tahu. Manusia atau bukan? Sekarang saya tanya, kamu mengakui Manusia nggak atau bukan? Tuhan Maha Tahu? Manusia atau bukan Bapak itu? Enggak, kita jangan lari kemana-mana. Manusia atau bukan Bapak Sekarang itu? saya tanya, kamu mengakui nggak Manusia Tuhan Bapak Maha itu Tahu? atau bukan? Enggak. Nah, Yesus manusia, Bapak bukan manusia. Mana yang satu pribadi? Kucluk. Mana yang satu hakikat? Siapa yang bilang satu pribadi? Dua pribadi. Satu manusia. Manusia hakikatnya apa? Ya manusia ya manusia. Nah, bagus. Udah selesai. Kita tutup dulu. Saya harus Enggak, ibadah. sekarang saya tanya kamu Saya harus kamu ibadah mengakui dulu. nggak realita Habis ini, realita habis- pengetahuan